Ataukah memang ditunjang oleh pemikiran cantik dan kemampuan mumpuni? Cantik, obrolan santai bersama Mika Tambayong yang akan mengulik setiap bintang tamu yang hadir. Cantik, setiap Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di saluran Pemersatu Bangsa, TVRI betul sekali. Kain Nusantara mengenal tradisi pusaka turun-temurun. Lembar demi lembarnya memiliki nilai seni, sejarah, edukasi, budaya, dan ekonomi. Kain Nusantara mengandung historis dan wujud identitas Indonesia yang menjadi kebanggaan bersama milik bangsa. Kain Nusantara setiap Jumat pukul 10 di TVRI, saluran Pemersatu Bangsa. Ya, kembali lagi di Buatan Indonesia bersama Yuliana Lim dari Cameo Couture. Dan sekarang ini tentunya tadi kita sudah ngobrol-ngobrol yang cukup menarik sekali, karena pasti Cameo Couture ini menjajakan kakinya di fashion industry, tapi bukan mulai dari Indonesia, tapi sebenarnya sudah overseas ke Amerika. Tentu ini merupakan suatu confident, percaya diri yang sangat besar sekali yang dimulai akhirnya 8 tahun yang lalu langsung pergi ke overseas. Nah, Yuli sendiri apakah mempunyai partner di Amerika atau bagaimana akhirnya bisa you know what, kita akan langsung menjual ini di luar gitu, Yuli? Iya, pastinya ada partner sih di sana. Iya, dan yang pasti sudah melihat juga, research juga targetnya seperti apa. Researchnya sendiri untuk melihat, target dari Cameo Couture ini siapa sih sebenarnya your target market sini, Yuli? Awalnya sih saya dan suami saya. Dan pengen mentargetkan siapa? Apakah wanita dari umur berapa sampai berapa? Apakah mereka harus fashionista atau gimana nih? Atau yang maybe a culture lover karena memang ini adalah tas anyam gitu? Iya, pada awalnya sih saya menentukan segmen market itu dari usia 25 ke atas. Karena pada saat itu saya cuma melihat, ya ini tas anyaman, anyamannya itu kelihatannya natural walaupun itu sintetik. Tapi yang balik lagi yang suka kayak gini kan biasanya ibu-ibu gitu loh. Kalau anak muda nggak mungkin beli yang kayak beginian. Pada awalnya saya bikin Cameo itu klasik semuanya. Akhirnya bisa menembus target di mana mungkin yang lebih muda usianya. Itu bagaimana caranya akhirnya Cameo Couture bisa menggrab market tersebut, mungkin yang dari lebih mature sama mungkin yang anak mudanya juga. Saya bagi dua segmen jadinya sekarang. Saya lihat juga anak muda sekarang kan sudah mulai menghargai dan mengapresiasi produk lokal. Makanya saya lihat ini ada celah nih gitu loh untuk Cameo memperkenalkan anyaman kepada anak-anak muda gitu loh. Tapi tentu saja dengan modelnya kan harus lebih edgy lah, lebih modern, lebih untuk kenal dengan pada targetnya mereka ya. Harganya sendiri kalau misalnya kita bisa membicarakan your pricing, range price-nya berapa nih? Kita mulai dari 920.000. 920.000, dan itu pastinya tentunya dengan again, kalau orang bilang kenapa sih it's really pricey gitu kan again it is handmade gitu. Apresiasi dari local target marketnya sekarang ini gimana, Yuli? Bagus, responnya bagus. Apalagi memang juga didistribusikan di tempat-tempat yang memang it's dari range yang muda sampai juga yang seperti umuran kita. Now we are still very young juga gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk kedepannya sendiri nih Cameo Couture, Yuli mungkin bisa menceritakan apa sih untuk kedepannya for Cameo Couture sendiri? Sudah ada bayangan-bayangannya juga belum? Iya, saya mau melebarkan ini aja range produknya ya. Tapi tetap di anyaman, tetap di tas. Apakah nanti mungkin kedepannya akan ada hal yang lain? Iya, kita mulai melebarkan ini aja. Range-nya nggak cuma di tas, tapi tetap anyaman. Tetap di anyaman ya. Dan semua dikerjakan handmade. Nah, itu handmade dan juga pengrajinnya adalah orang Indonesia. Boleh tahu sendiri dari workshop yang ada sekarang untuk Cameo Couture, ada berapa pengrajin yang sudah yang sudah diambangin oleh Cameo Couture? 20 in-house. Wow, itu dimulai dari 8 tahun lalu atau sampai dengan sekarang akhirnya? Iya, awalnya ya cuma punya satu penjahit, satu penganyam. Akhirnya bisa sampai mempunyai 20. Ya, itu gimana? Boleh tahu nggak sih ceritanya? Is it prosesnya untuk akhirnya bisa mendapat sampai sebesar itu tuh? Iya, awalnya sih kita mau coba outsource gitu loh, tapi ternyata kalau outsource itu kan agak sulit, banyak ininya ya, banyak istilahnya nggak nyambungnya tuh banyak gitu loh. Akhirnya saya putusin, oke deh kita kerjain semua in-house, kita paksain dari satu penganyam, saya coba didik lagi, dan semua itu otodidak gitu loh mereka. Baru
sampai sekarang lah kita punya tim. Nah, yang pasti dengan para pengrajin itu, again tadi seperti kata Yuli bahwa banyak sekali brand-brand yang dari luar sebenarnya menggunakan para pengrajin Indonesia atau bahan-bahan Indonesia. Nah, gimana akhirnya mereka bekerja dengan orang ternyata yang memang orang Indonesia gitu kan, daripada mereka bekerja dengan orang yang orang luar gitu. Pernah nggak sih ada cerita-cerita dengan mereka juga, Yuli? Ya, mereka suka lah bekerja dengan orang Indonesia karena kreativitas orang Indonesia itu unlimited menurut mereka. Right, iya. Dan bagaimana kita juga sebagai masyarakat Indonesia yang mungkin kita ingin mempunyai satu brand atau satu bisnis, mempekerjakan atau bisa partnership dengan para pengrajin-pengrajin Indonesia agar mereka mau bekerja sama-sama kita, bukan sama mungkin orang luar gitu. Karena sometimes again the pay atau mungkin different. Ya kan ada itu juga, dan bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan mereka, gimana sih Yuli mungkin bisa share kepada kami mungkin. Kalau saya ngelihatnya semua dari saya sendiri, memang saya passionate sama anyaman kan gitu. Terus saya juga mencoba mengedukasi para karyawan saya. Saya selalu bilang gitu loh, ini tas anyaman nih buatan Indonesia loh nih. Kalau saya fashion show di luar negeri, ini loh hasilnya nih yang dipakai sama orang bule gitu loh. Dan mereka jadi mempunyai kebanggaan tersendiri terhadap produk buatan mereka. Jadi lebih begitu ya, maksudnya bekerja untuk ya kita sama-sama partner untuk orang Indonesia, untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat kebanggaan buat nama Indonesia. Betul. Fashion Week, pernah di Fashion Week di luar before? Iya, kita ikut ini Prêt-à-Porter di Paris tahun lalu, dan memang itu event tahunan kita ya gitu. Udah 3 kali kita ikut itu di Prêt-à-Porter di Paris. Oh, gimana tuh caranya akhirnya bisa menembus kalau misalnya Fashion Week yang ada di Indonesia? Oke, of course, karena itu local brand. Tapi untuk menembus Fashion Week di luar, especially in Paris, is the Mecca of fashion industry. Itu gimana tuh, Yuli? Ya, karena saya cuma cerita mengenai produk saya. Waktu itu juga lewat proses kurasi semuanya. Saya bilang ini produk Indonesia dan saya I'm proud of this brand. This is from Indonesia dan saya harus tulis made in Indonesia gitu loh. Dan ini semua handcrafted dan saya juga kiblat saya tetap saya ngikutin fashion yang ada di sana juga gitu loh, nggak malu-maluin lah ibaratnya gitu loh. Tapi untuk fashion industry di luar, apalagi Paris yang kita tahu itu the capital of fashion gitu, menerima satu brand dari Indonesia itu gimana? Yuli, please tell us about it. Itu karena it's Paris. Mereka semua seneng banget sih ngeliat ini, begitu saya bilang handcrafted ini dan ini recyclable. Terus juga ini semuanya ini dari material segala macam juga saya pakai yang terbaik gitu loh. Jadi mereka semua menghargai produk ini sih dan mereka suka. Dan gitu. karena yang pasti kalau misalnya udah mereka juga menentukan desainer-desainer atau accessories designer kan pastinya bukan main-main ya gitu. Very picky mereka. Ini sudah 3 tahun. Apa kira-kira yang bisa membuat Fashion Week di Indonesia atau fashion industry di Indonesia bisa berubah mengikuti mereka? Hence, Yuli sudah pernah mengikuti 3 tahun di luar nih, Yuli. Pasti ada dong. Kalau buat saya sih yang penting kita ini aja ya, kita just be yourself lah. Saya bilang jangan ikutin orang lain gitu loh. Kita coba buat sesuatu yang berbeda. Buat sesuatu yang berbeda itu nggak salah gitu loh. Yang penting ya kita kalau misalnya udah salah di sini ya kita coba cepet-cepet deh gitu loh, lihat dan berubah lagi gitu. Nah, untuk Cameo Couture sendiri apakah mempunyai satu tas yang merupakan karakter dari Cameo Couture sendiri atau gimana nih? Pada saat ini sih orang ngelihat anyamannya aja semua tahu sih. The brand. That is the character Cameo Couture Mm-mm. sendiri. Bukan ya. dari shape tasnya. Betul. Nah ini juga untuk kedepannya for the next season, maybe sudah boleh dikasih tahu akan seperti apa, maybe the colors, warna-warnanya sendiri, patternnya seperti apa nih Yuli? Patternnya kita banyak optical illusion ya. Jadi seperti ini. Okay. Jadi kita main teknik anyam semua besar kecil gitu loh. Jadi permainan mata semua. Oke. Jadi nanti akan ditunggu kapan akan launchingnya, mungkin kalau bisa boleh tahu? Sebagian kita akan launch pada Jakarta Fashion Week ya. Oke. Jadi sebentar lagi dong ya. Sebentar lagi. November ini. Oke. Nah yang pasti kalau misalnya kita juga ingin mengetahui lebih banyak lagi mengenai Cameo Couture, maybe you have a website atau mungkin social media yang bisa di-share sama kita? Iya, kita punya www.cameocouture.com, Instagram kita Cameo Couture. Oke. Nah, yang pasti Yuli kalau misalnya boleh tahu, one more last question for me. Dalam waktu 5 tahun ke depan nih, kira-kira Cameo Couture akan ke Fashion Week di mana? Dan melebarkan sayapnya sampai gimana nih kalau boleh tahu? In a short range ya, dalam waktu mungkin 1 tahun, 3 tahun, dalam 5 tahun ini. Jadi kita udah prepare Cameo Couture ada di mana? Paris sudah pasti. Ya. Ya kita sih saat ini kan kita di Paris kita udah ada, dan itu distributor kita di Italia, di Jepang juga kita ada distributor. Ya saya sih sebenarnya nggak muluk-muluk lah ya. Saya cuma bilang
market Indonesia itu besar gitu loh. Jadi saya mau grab market Indonesia tapi dengan line produk yang macam-macam ya pasti ntar di luar negeri juga kita juga jalan bareng lah. Jadi bisa visible ya Yuli kalau misalnya kita mempunyai produk yang kita targetnya juga di Indonesia, di negara kita sendiri tapi juga tetap inline dengan yang ada di luar. It can happen. Iya. Asal kita mau bekerja keras seperti Yuli dan juga tim dari Cameo Couture. Terima kasih sekali Yuli Thank sudah you. di sini bersama kami dengan tas range tasnya yang juga sangat luar biasa sekali. Again bisa langsung ke social media dari Cameo Couture untuk melihat range tas yang ada dari Cameo Couture dari Juliana Lim. Terima kasih sekali sudah hadir di sini. Thank you. Dan juga untuk Anda yang ingin memberikan saran dan kritik kepada kami bisa langsung email kami tentu di buatanindonesiatvri@gmail.com dan kami juga mempunyai social media platform kami di Twitter dan juga di Instagram untuk melihat produk-produk yang sudah hadir di Buatan Indonesia bisa langsung Twitternya di Buatan Indonesia TVRI dan juga Instagram di Buatan Indonesia TVRI. Dan sekian dari Buatan Indonesia untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan tentunya dengan brand lokal yang sangat inspiratif dengan juga tamu-tamu yang hadir untuk memberikan inspirasi kepada kita semua. Saya Caroline Mahendra undur diri dan saya berjumpa lagi esok di minggu depan hari Senin dan Selasa pukul 13 sampai 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Buatan Indonesia di hanya saluran pemersatu bangsa TVRI. Selamat siang.